Mari kita tengok bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Dahulu bernama Post Telephone and Telegraph. Pada 1912, gedung ini dipugar ulang oleh arsitek Belanda Johan van Hoytema dan kemudian kita kenal sebagai kantor pos Pasar Baru. Spot paling mencuri perhatian begitu memasuki pos blok ini adalah tribun yang cukup tinggi yang dimanfaatkan untuk lesehan sambil berfoto ria. Revitalisasi gedung filateli menjadi ruang kreatif bernama pos blok ini sungguh ide cemerlang. Di pos blok, kita seakan diajak berpijak pada sejarah sambil melukis masa depan. Memasuki gedung ini, gaya Art Deco masih terasa sangat kental. Meski ada beberapa sentuhan modern, terutama pada bangunan toko-toko, kafe, juga ruang kreatif lainnya. Lantai marmer peninggalan kolonial, kaca patri yang indah, seling yang tinggi, adalah warisan megah dan anggunnya arsitektur zaman Belanda. Ini khusus, ini dijual apa? Kita semua dijual, barang antik, barang vintage. Barang vintage ini dijual ya? Ini berburu dari mana nih? Setrikaan? Wah, banyak, ada yang nitip, ada yang cari sendiri. Tapi semua barang kita dapat kita kurasi, kita seleksi satu-satu antik. Kita kontak teman-teman kurator, atau kolektor. Ini benar-benar dekorasi dan betul. Ini real barang vintage. Real barang vintage. Dari tahun berapa coba? Ada yang paling lama mana nih? Dari tahun 30. Widih. Satu itu radio yang sebelah ini apa? Ya. Radio ini dari tahun 30. Betul. Oke. 36 lebih tepatnya. Tahun 36 dapat dari mana itu? Antik. Antik juga. Setelah itu di atasnya? Mulailah beda-beda, ada radio, ada telepon, ada setrika. Jadi barang kita lebih ke arah interior, dekorasi. Oke. Target kita lebih teman-teman yang bikin konten, fotografer, yang mau dekor kafe, dekor kantor, toko, Gitu ya. gitu sih. Range harganya gimana? Beda-beda, ada yang kayak misalnya cuma yang kayak iklan-iklan jadul seperti ini antara 20-30 ribu juga ada. Lalu mulai ada kayak barang-barang beginian yang mungkin sekitar ya berapa ratus ribu. Tapi kalau radio elektronik sekitar 10 juta ke atas. Lalu yang di dalam kaca itu juga beberapa juta. Berapa? Jadi memang beda-beda sih. Kalau ini tuh yang iklan ini tuh asli. Gimana nih? Ini buatan sekarang? Enggak, semuanya asli. Semuanya asli, Jadi kita nggak reproduksi. Oh, ini semuanya asli. Bisa lihat dari warna kertasnya. Warna kertasnya ya? Iya. Ini asli loh. Jadi ini bukan replika. Bukan replika. Ini bukan replika. Boleh dipegang nggak? Jangan. Jangan. Kalau ini nggak boleh dipegang. Ini replika. Ini bukan replika tapi ini asli ya. Oke. Iklan asli zaman. Ampau apa itu materai ya? Oh ini perangko. Ini perangko. Perangko filateli. Ini kan gedung perangko ya. Iya betul. Gedung perangko, gedung filateli. Maka Mas punya koleksinya. Mas Gata punya koleksi ini. Oh, ini luar biasa. Ada yang udah beli? Udah banyak. Ini udah baru kita kan bulan lalu. Oh, belum baru. Baru bulan lalu. Udah mungkin sepertiga toko udah habis. Oh gitu? Ini sewa di sini? Kita di sini ya ada sistemnya. Sistem sewa ya? Lumayan ya? Ya lumayan. Oke. Nah ini gedungnya ini baru buka berapa? 1 bulan juga mbak. Baru 1 bulan. Oh, first rating. Ini ya proyeknya Erick Thohir ya? Beda. Jadi memang ini di bawah BUMN, tapi bukannya proyeknya Pak Erick Thohir. Jadi proyeknya memang dipayungi di bawah BUMN yang memang Pak Erick Thohir. Di bawahnya ada pos blok, yaitu sebagai operator, tapi gedungnya sendiri dari PT Pos Indonesia. Jadi ini masih miliknya Pos Indonesia. Betul sekali.
Ya semoga Pos Indonesia-nya hidup lagi ya Betul sekali. di tengah persaingan yang ketat luar biasa ini ya. Terima kasih banyak. Sukses ya. Gue juga Ya, Amin. nanti saya ini ya, saya ada channel YouTube. Oh, boleh banget. National Heritage Graphic TV. wow, keren sekali. Iya, jadi kita heritage kan kebetulan ya, Sarbayan Heritage nanti. Wah, keren banget. Ada kartu nama di Kita sini. cuma Instagram aja. Oh, Instagram. Iya, Batavia. Oh, oke, via Batavia ini ya. Iya. Kalau ada teman-teman yang datang Yang nge-tag ya? teman-teman yang ngobrol sejarah, Aduh, saya senang sekali. ini seru sekali. Gedung Filateli ini telah beralih fungsi menjadi spot wisata dan kuliner yang menarik. Selain itu juga banyak aktivitas kreatif dilakukan di gedung ini. Suasana vintage yang kental membawa kita seakan berada di masa kolonial ketika menikmati makanan dan minuman di gedung ini. Bagian menarik lainnya dari gedung Filateli ini adalah berdirinya Tugu Prasasti di halaman belakang. Pada prasasti itu tertulis tujuan pendiriannya adalah untuk mengenang jasa orang-orang yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Posblok sebagai hasil kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan PT Ruang Kreatif Pos berhasil menyuguhkan suasana baru di Pasar Baru yang merupakan pusat perbelanjaan tertua yang dibangun sejak 1820-an. Selain itu, generasi muda juga jadi mengenal sejarah tentang Pos Indonesia, mengenal bahwa pernah ada perangko untuk berkirim surat sebelum semua kini tergantikan oleh teknologi elektronika digital.